Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan Pak Azhari dalam pembelajaran PCOK untuk kelas 4. Pagi hari ini kita akan belajar tentang kombinasi gerak dalam bela diri, ya, pencak silat. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita selalu berikan kesehatan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan sehat ya. Anak-anak, pagi hari ini kita masuk ke materi baru, yaitu kombinasi gerak dalam bela diri. Yang kita pelajari adalah bela diri pencak silat. Nah, tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan variasi gerak dasar lokomotor dan non lokomotor pada pencak silat. Ya, kita akan masuk ke materi. Nah, apakah kalian pernah tahu bela diri pencak silat atau mungkin pernah ikut? Ya, pencak silat adalah salah satu olahraga bela diri yang berasal dari Indonesia. Ya, sekarang sudah berkembang di Asia Tenggara bahkan di dunia. Di sini organisasi yang menaungi atau mengurusi pencak silat di Indonesia adalah IPSI atau Ikatan Pencak Silat Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang variasi gerak dasarnya. Yang pertama yang kita bahas adalah gerak dasar lokomotor. Ya, perlu diingat di sini digarisbawahi ini gerak lokomotor, yaitu gerak berpindah tempat. Kita akan coba amati gerakan-gerakan pencak silat yang mengharuskan untuk berpindah tempat. Yang pertama yaitu variasi gerak langkah. Nah, gerak langkah ini dilakukan bisa untuk mendekati lawan atau menjauhi lawan, ya, waktu menyerang atau bertahan. Nah, di sini kita akan belajar variasi gerak langkah mundur, serong, dan depan. Ya, ingat ya, ini berpindah tempat, berarti ini termasuk gerak lokomotor. Yang berikutnya adalah variasi langkah zigzag dan geseran. Nah, ini hampir sama zigzag dan geseran ini. Kalau zigzag ini gerakannya seperti gergaji. Nah, kalau geseran gerakannya juga seperti gergaji, tapi kaki tidak mengangkat, tapi bergeser, tetap menyentuh lantai. Berikutnya yaitu langkah angkatan, yaitu melangkah dengan posisi salah satu kaki diangkat untuk mendekati atau menjauhi lawan. Yang keempat ini adalah gerak langkah lompatan, yaitu dengan tumpuan satu kaki melompat ke depan atau ke belakang. Yang kelima, gerak langkah geseran dan angkatan, ini kombinasi dua gerakan, ya, bergeser kemudian mengangkat kaki. Oke ya, lebih jelasnya kita akan lihat video. Angkatan dilakukan dengan mengangkat kaki. Langkah angkatan dalam pencaksilat ada dua, yaitu langkah angkatan tinggi dan langkah angkatan rendah. Berikut ini adalah contoh langkah angkatan. Selanjutnya, langkah geseran. Langkah geseran dilakukan dengan salah satu kaki digeser, tetapi ujung kaki atau tumit tetap menyentuh lantai. Berikut ini adalah contoh langkah geseran. Ini sama dengan langkah zigzag ya. Kalau zigzag kakinya diangkat, kalau geseran kaki tetap menyentuh tanah atau menyentuh lantai. Selanjutnya, langkah putaran. Langkah putaran dilakukan saja, tidak ada di materi. Nah, seperti ini langkah putaran ya. Langkah insutan dilakukan juga tidak ada. Berikut ini adalah contoh langkah insutan. Lompatan. Langkah lompatan dilakukan dengan cara menolakkan salah satu kaki sehingga tubuh melambung ke udara. Berikut ini adalah contoh langkah lompatan. Oke, cukup ya. Anak-anak, setelah tahu videonya, saya yakin kalian lebih jelas bagaimana cara melakukan gerak pola langkahnya. Oke, yang berikutnya kita akan belajar tentang variasi gerak dasar non lokomotor. Jadi gerak ini tidak berpindah tempat.
Ya, titik utamanya adalah tidak berpindah tempat. Nah, contohnya di sini adalah gerak pukulan lurus dan bandul. Nah, sasaran kalau pukulan lurus ini dada, sedangkan pukulan bandul ini ulu hati. Ya, kalau pukulan bandul posisi tangan setelah memukul dari bawah langsung ditarik. Berikutnya adalah pukulan bandul dan melingkar. Melingkar itu pukulan dari samping. Nah, seperti ini. Ini tendangan jejak dan lurus. Kalau tendangan jejak itu lebih cenderung ke gerakan mendorong. Jadi menendang sambil mendorong badan lawan supaya terpental ke belakang. Nah, di sini ada tendangan lurus dan tendangan sabit. Kalau tendangan lurus ini sasarannya perut. Kalau sabit ini biasanya perut bagian samping ya, atau pinggang, atau bisa juga kepala. Tergantung dari tinggi rendahnya tendangan. Ini ada pukulan dan divariasi dengan tendangan. Nah, ini ada yang terakhir, elakan dan tendangan. Ya, elakan itu menghindar. Ya, dan dilanjutkan dengan tendangan untuk menyerang. Oke, kita akan lihat bagaimana sih bentuk pukulan dan tendangan dalam pencak silat. Pada bagian dada lawan. Berikut ini adalah contoh pukulan lurus atau pukulan depan. Selanjutnya pukulan bandul. Pukulan bandul adalah pukulan yang dilakukan dengan mengayunkan tangan dari arah bawah ke atas dalam posisi mengepal. Sasaran pukulan bandul adalah bagian ulu hati atau dagu lawan. Berikut ini adalah contoh pukulan bandul. Selanjutnya pukulan melingkar. Pukulan melingkar adalah pukulan yang dilakukan dengan mengayunkan salah satu tangan dengan posisi mengepal dengan arah melingkar. Sasaran pukulan melingkar yaitu pada bagian pinggang sisi samping kanan atau kiri badan lawan. Berikut ini adalah contoh pukulan melingkar. Selanjutnya pukulan tegak. Pukulan tegak adalah pukulan yang dilakukan dengan mengayunkan salah satu tangan dengan perkenaan pada bagian punggung tangan yang mengepal. Sasaran pukulan tegak adalah pada bagian bahu atau sendi bahu lawan. Berikut ini adalah contoh pukulan tegak. Ya, kita akan coba lihat untuk yang gerakan tendangan ya. Oke, kita akan coba lihat. Baiklah anak-anak, untuk tugasnya nanti kalian bisa lihat di link SMA ya. Nanti ada tugas menganalisa materi soal, dan juga nanti tugas kalian adalah melakukan gerakan pukulan ya, pukulan atau tendangan. Nanti kalian foto dan kirim ke link SMA. Berikut ini adalah beberapa teknik yang dilakukan lurus ke depan dengan kaki ke depan. Perkenaan kaki lurus atau tendangan depan. Oke ya, cukup ya. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Salam olahraga. Terima kasih.